cipratan air kencing karena banyak ahli kubur yang diazab Allah karena air kencing. Mengapa demikian? Lalu bagaimana jika beristinja membersihkan kotoran dengan tisu? Apakah bisa menggantikan air dan batu dalam beristinja atau membersihkan kotoran? Mengingat tak sedikit toilet yang hanya menyediakan tisu untuk membersihkan kotoran. Jika sholat harus terbebas dari najis, bagaimana dengan orang yang menggunakan kateter? Apakah sholatnya tetap sah? Nah pemirsa, persoalan hadas kecil dan besar sebagai syarat syahnya ibadah sholat akan menjadi sajian kami dalam Tanya Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, ketika buang air kecil kita terkadang tidak menyadari ketika cipratan air kecil mengenai baju atau celana kita. Meski masalah ini tampak remeh, tapi banyak yang menyebutkan bahwa justru masalah inilah yang menjadi penyebab dari azab Allah di kubur nanti. Benarkah demikian? Beberapa hadis dengan beberapa riwayat menyebutkan bahwa ada orang yang diazab di dalam kuburnya karena dia tidak bersih atau dia tidak rapi dalam beristinja. Disebutkan bahwa pernah suatu hari Rasulullah SAW berjalan di suatu pekuburan, lalu beliau mendengar ada orang merintih di dalam kuburnya itu. Ternyata dua orang itu sedang diazab. Dan kata Nabi, mereka diazab ini bukan karena masalah dosa besar sesungguhnya. Yang satu itu menurut beliau adalah orang yang berjalan di tengah manusia dengan namimah, suka mengadu domba. Dan yang satu lagi ternyata la yastatiru. Dalam riwayat yang lain la yastanzihu. Dalam riwayat yang lain la yastabri fil istinja minal baul. Yang kedua ini adalah orang yang tidak istitar, tidak menutup ketika dia buang air, atau dia tidak yastanzih, tidak bersih, tidak suci ketika dia beristinja, atau bahkan yang disebutkan dalam riwayat yang lain la yastabri, tidak tuntas ketika dia buang air itu. Kenapa dikatakan ini menjadi dosa besar? Karena orang yang sholat tetapi dalam keadaan badannya atau pakaiannya masih ada bekas-bekas najisnya, maka sholatnya ini belum memenuhi syarat. Karena salah satu di antara syarat sholat itu tidak lain adalah suci dari najis. Nah, kalau ada orang buang hajat lalu mohon maaf kurang bersih, katakanlah cipratan bekas air kencingnya menempel di bajunya, di celananya, pada bagian-bagian tubuhnya, dan dia tidak bersih, tidak sempurna dalam melakukan istinja itu, maka ketika dia sholat, sholatnya dalam keadaan terkena najis, baik pada pakaiannya atau mungkin juga malah pada badannya. Sholat yang masih menggunakan pakaian yang najis itu sholat yang tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu penting sekali kita perhatikan masalah istinja ini. Memang ada beberapa adabnya, misalnya harus tertutup, kemudian harus duduk atau jongkok di bawah, kemudian tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, dan berbagai macam cara serta adab dan ketentuan-ketentuannya. Tapi yang paling penting di antara semua adab dalam qada'ul hajah, yaitu ketika kita buang air besar ataupun air kecil itu, yang paling penting adalah jangan sampai masih ada sisa-sisa najis pada pakaian dan pada tubuh kita. Itu yang harus kita perhatikan dengan benar, dengan teliti, dengan seksama. Karena khususnya kita di dalam mazhab Syafi'i di Indonesia, masalah najis ini menjadi sangat-sangat penting. Walaupun demikian, memang kita tahu nanti ada sebagian ulama yang agak sedikit memberikan kelonggaran. Walaupun ada najisnya, tetapi kalau tidak terlihat oleh mata dan hanya berupa tetesan yang sangat kecil, tidak terlihat, tidak bisa dipantau dengan indera kita, semoga Allah memaafkannya. Tetapi yang penting untuk kita lakukan adalah kita harus lebih berhati-hati di dalam masalah najis ini. Jangan sampai kita niatnya sholat sudah baik, sudah sempurna, ternyata di sisi Allah itu tidak diterima karena masih ada najisnya. Oleh karena itu
menjadi logis dan masuk akal kalau Nabi mengatakan bahwa orang ini sedang diazab di dalam kuburnya, dia seperti mendapatkan dosa besar. Kenapa? Karena sholatnya boleh jadi tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena masih ada najisnya. Dan oleh karena itulah penting sekali kita perhatikan jangan sampai masih ada bekas-bekas sisa najis pada badan pakaian kita, padahal kita sedang menghadap kepada Allah. Dan oleh karena itulah kita penting sekali mengetahui bahwa yang namanya najis, pakaian kita kalau dikatakan kena najis, baju kita atau celana kita, bahkan badan kita, dikatakan kena najis itu harus ada indikatornya. Apakah itu ada warna dari najisnya, ataukah ada aromanya, baunya, ataupun ada rasanya. Nah, kalau salah satu dari 3 indikator itu sebenarnya tidak ada, maka kita tidak perlu mengatakan atau memvonis baju kita ini najis. Ya, kalau memang tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, sebenarnya itu tidak najis, hanya perasaan kita saja. Dan oleh karena itulah, biar kita hilang dari rasa ragu, sebagian ulama ada yang mengatakan, sudahlah, bajunya itu diusap saja dengan tangan yang basah, dipercikkan, ya, sehingga kemudian kita sudah tidak ragu-ragu lagi dan kita sholat dengan menggunakan pakaian yang kita tadinya ragu-ragu itu najis atau tidak. Setiap kita selesai dari buang hajat, kita disunnahkan melakukan istibra. Apa itu istibra? Jadi tidak langsung buru-buru selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul apa yang kita keluarkan itu habis, sampai tiris. Jadi menunggu beberapa saat, bahkan ada disebutkan dengan istilah tanahnuh, berdehem. Jadi sedikit kita mengejan agar memang sisa-sisanya itu keluar semua, karena nanti akan menjadi lebih aman begitu kita sudah istinja, tidak akan ada lagi sisa-sisa yang keluar. Karena dikhawatirkan kalau orang terlalu terburu-buru dalam melakukan buang air besar atau kecil, lalu dia istinja, ternyata begitu dia pakai pakaiannya lagi di perjalanan atau waktu sholat, sisa-sisanya itu masih bisa keluar lagi. Nah, itu kan adalah najis juga. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itulah penting sekali kita perhatikan jangan sampai masih ada bekas-bekas sisa najis pada badan pakaian kita, padahal kita sedang menghadap kepada Allah. Dan oleh karena itulah kita penting sekali mengetahui bahwa yang namanya najis, pakaian kita kalau dikatakan kena najis, baju kita atau celana kita, bahkan badan kita, dikatakan kena najis itu harus ada indikatornya. Apakah itu ada warna dari najisnya, ataukah ada aromanya, baunya, ataupun ada rasanya. Nah, kalau salah satu dari 3 indikator itu sebenarnya tidak ada, maka kita tidak perlu mengatakan atau memvonis baju kita ini najis. Ya, kalau memang tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, sebenarnya itu tidak najis, hanya perasaan kita saja. Dan oleh karena itulah, biar kita hilang dari rasa ragu, sebagian ulama ada yang mengatakan, sudahlah, bajunya itu diusap saja dengan tangan yang basah, dipercikkan, ya, sehingga kemudian kita sudah tidak ragu-ragu lagi dan kita sholat dengan menggunakan pakaian yang kita tadinya ragu-ragu itu najis atau tidak. Setiap kita selesai dari buang hajat, kita disunnahkan melakukan istibra. Apa itu istibra? Jadi tidak langsung buru-buru selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul apa yang kita keluarkan itu habis, sampai tiris. Jadi menunggu beberapa saat, bahkan ada disebutkan dengan istilah tanahnuh, berdehem. Jadi sedikit kita mengejan agar memang sisa-sisanya itu keluar semua, karena nanti akan menjadi lebih aman begitu kita sudah istinja, tidak akan ada lagi sisa-sisa yang keluar. Karena dikhawatirkan kalau orang terlalu terburu-buru dalam melakukan buang air besar atau kecil, lalu dia istinja, ternyata begitu dia pakai pakaiannya lagi di perjalanan atau waktu sholat, sisa-sisanya itu masih bisa keluar lagi. Nah, itu kan adalah najis juga. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.